Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahim ar-rahman khaliqil insi wal jan alladhi syarafahum bi sayyidil akwan wa a'azzahum bi dinil islami wal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الطول والإنعام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan lisan kita, menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk mengagungkan Allah, untuk menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita baca dari awal dan akhir penyebab ampunan Allah untuk kita. Yang dari awal kita baca sampai sekarang kita dengarkan, semoga menjadi rahmat bagi kita, sehingga Allah tidak bangunkan kita, melainkan Allah ampuni kita punya dosa, Allah kabulkan kita punya hajat, Allah mudahkan kita punya urusan dengan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, abainal afadil wal asatidati syurafa wa syuyuhil ahibbah yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua Musola Al-Maghfirah dan juga Dewan Pembina, guru kita bersama, di antaranya adalah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Ihsan Muhammad Yasin mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Allah subhanahu wa ta'ala limpahi keberkahan, kita mendapatkan kebaikan dan kemanfaat berkah beliau, amin ya rabbal. Beliau sudah umur akan tetapi semangatnya muda, amin. Kadang ada orang tua semangatnya tua, hadirin. Ada tua semangatnya muda, adik muda semangatnya tua. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang mendapatkan anugerah Allah sampai tua bisa istiqamah di majelis yang menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dikatakan yang paling bagus, hadirin, adalah anak muda yang lagunya tua. Anak muda lagunya tua, tuh cakep tuh lagunya. Kalau semangatnya kudu, ini lagunya, modelnya. Hadirin, kalau orang tua yang dibenci Allah, di antaranya orang tua lagunya anak muda. Yang dicintai Allah orang tua semangatnya muda tuh. Itu yang dicintai Allah. Yang dibenci oleh Allah orang tua lagunya muda. Lah ada dangdutan masih nyawer. Namanya apa tuh? Orang tua lagunya muda. Perak kalau bahasa Betawi. Hadirin ta'ala, makanya hadirin yang dimuliakan ta'ala, ini tua lagunya muda. Lah orang tua masih doyan di YouTube-nya dangdutan mulu. Mending Aji Roma yang dengerin. Yang dengerin dangdut koplo, hadirin ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibenci sama Allah ta'ala. Ini ada orang tua lagunya innalillah, Instagraman. Mau ini Instagram, masya Allah, orang tua udah beruban Instagraman. Yang di follow artis-artis luar negeri. Ini namanya orang tua yang lagunya muda, yang Allah nggak demen. Tapi yang didemenin, hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua semangat Islamnya muda. Kayak beliau nih, semoga panjang umur. Semangat, masya Allah. Ada lagi anak muda yang dicintai Allah, anak muda yang lagunya kayak orang tua, hadirin. Mana-mana kayak sorban. La ilaha illallah. Kayak peci putih.
Sifat mata hitam. Awas beleberan kalau wudu. Anak muda lagunya tua nih. Kayak sorban, kayak gamis. Dia demen ngaji, bawa kitab. Padahal masih muda. Lagunya tua. Kadang-kadang dipanggil. Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Jangan, kadang-kadang orang ngaji ditimbang dipanggil Pak Haji doang. Udah gue gak mau ngaji lah. Udah gue gak mau pakai peci, gak pakai gamis, gak pakai sorban. Gue dibilang ngaji. Lah kudu aminin, betul gak kira-kira? Oh Pak Haji, amin, amin ya Allah, amin. Doain haji. Kadang lewat kayak sorban, Pak Ustadz lewat, Pak Ustadz lewat. Yang lagi nongkrong bilang begitu. Jangan minder, aminin aja. Apalagi orang tiba Pak Ustadz lewat, insya Allah cium tangan bolak-balik sini. Kenapa? Doa, barangkali doa mereka yang kabul, betul? Husnudzan. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Ya, laisa fauqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Kita husnudzan sama Allah, husnudzan sama hamba Allah Ta'ala. Di doa barangkali ntar sebab doa dia kita jadi ustadz. Amin. Kata Sayyidil Walid, Al-Habib Ad-Da'i ilallah, Al-Alimul Alamah, Al-Kutub, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Beliau mengatakan bahwasanya ustadz yang gak ada pensiunnya. Amin. Semoga ini pada jadi ustadz, amin. Jamaahnya siapa? Kalau semua jadi ustadz. Ustadz nggak ada pensiunnya, kiai nggak ada pensiunnya, Habib nggak ada pensiunnya, nggak ada. Pensiunan Habib no, ada nggak kira-kira? Nggak ada. No pensiunan kiai nggak ada. Sampai tua, bayangin hadirin, dia membawa ilmunya Allah, membawa warisan Rasulullah. Makin tua makin disegenin sama orang. Makin sepuh, kayak Buya, kayak Haji Abdurrahman Nawi. Dulu beliau pernah ceramah, ulama makin tua, makin disegenin sama orang. Gak pakai ceramah aja saya, Robbana Atina 5 juta. Masya Allah. Dulu tuh beliau. Lah Robbana Atina doang, Robbana, doa terakhir. Doa oleh Abuya gitu. Robbana Atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana taqabbal minna innaka antal alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Udah. Hadiahnya 5 juta. Alhamdulillah. Lah kita Robbana Atina. Mau 20 kali sampai doer-doer gak ada yang ngasih hadiah. Lah beda hadirin. Nah beliau nih hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala gak ada pensiunnya kata Sayyidil Walid. Mau dia hadirin mau kiai gak ada pensiunnya. Makin tua makin dihormatin orang. Makin tua makin keramat doanya. Makin tua makin dicari orang. Makin tua makin disedegenin orang. Makin tua makin makbul doanya. Itu alim ulama, kiai, ustadz, habaib. Hadirin ta'ala, ini beda. Artis sekarang dipakai, cakep. Masih dipakai. Loh, dia bisa ngalor ngidul, bisa nih itu segala macam. Artis sekarang, ono yang dangdutan, ono yang artis band, artis yang lainnya. Oh, cakep masih muda, bisa dandan. Cakep bisa dinian, apa namanya, bisa dandan, bisa orang semua dengerin. Ayo makin tua, siapa yang mau dengerin? Biduan, sekarang cakep, dilihat aja goyangannya. Masih muda, ayo udah tua, udah nenek-nenek, ada yang mau ngeliat? Insya Allah gratis juga ogah hadam ta'ala. Kenapa? Beda, ada urusan dunia, ada urusanul akhir. Kenapa? Hatinya ada warisannya Rasulullah. Telinganya ada warisannya Rasulullah. Matanya ada warisannya Rasulullah. Kemudian semua pikirannya ada warisan Rasulullah. Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum, kata Habib Ali. Beruntung orang yang lihat mereka, sebab mereka ngelihat gurunya lagi sampai Nabi besar Muhammad. Fasa'adah manuta kullaha biktifahum. Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Masya Allah, enak. Kenapa? Mereka bawa warisan Nabi Muhammad. Nah kalau orang anak muda yang lagunya tua didemenin sama Allah Ta'ala, dicintai sama Allah Ta'ala. Anak muda lagunya subuh-subuh udah, sebelum subuh udah di masjid. Masya Allah, udah di musola. Ini kadang-kadang yang adzan orang tua. Saya pernah nih hadirin, ini kisah nyata. Saya dakwah ke Sukabumi. Saya pengajian bulanan sekali di Sukabumi. Sebulan sekali di Sukabumi, sebulan sekali di Puncak, sebulan sekali di Bogor. Sampai ke Sukabumi, hadim ta'ala. Sampai Sukabumi itu saya dakwah, ada orang ngundang sampai pelosok Sukabumi. Saya kadang-kadang gedek juga sama panitia. Ngundang saya, Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz gimana? Udah datang, udah kelar acara, gue ditinggal. Lah gue pulangnya bingung, hadim ta'ala. Oh nih rada-rada nih orang nih. Hadirin ta'ala, habis begitu saya dakwah ke Sukabumi.
Ketika dakwah ke pelosok, saya pulang. Habis saya pulang, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya balik. Pas saya balik, itu tiba-tiba udah menjelang subuh. Sono kalau pengajian jam 1 aja masih dijabanin. Alhamdulillah. Insya Allah di sini kan ini acara musim-musim pandemi nih. Ya, acara pada dibatasin, betul? Nah, tadi panitia ngomong, acara dibatasin ya, iya. Jam berapa? 1:30, Ustaz. Sampai 1:30. Jakarta mah jam 10 aja udah. Ya, keburu kebulinya diregindang nanti bentar. Nah, alhasil saya balik jam 1 masih ini. Akhirnya tuh saya jalan di perjalanan, ternyata subuh. Oh ada, nih udah sebagian masjid udah pada azan, yang lain nih masjid belum azan nih. Udah berhenti aja udah, kita sholat di masjid. Akhirnya ini masjid masih dikunci. Gue mau sholat di luar dingin pisan, hadirin ta'ala. Lah gue sholat di mana ini? Saya bilang sama anak-anak, kemana ini kita tungguin aja dah, anak bilang. Daripada kita nyari-nyari lagi nggak nemu, mending subuhan di mari, udah enak. Habis subuhan lu pada sokam, habis itu lu kita jalan dah. Udah habis begitu kita nunggu lama deh. Lah ini orang udah pada komat, udah ada pujian, udah nih sholat, dia belum nongol nih. Nih mana orangnya? Tiba-tiba dari samping masjid terdengar suara pintu. Pas dengar suara pintu, la ilaha illallah, engkong kayak batuk lagi. Mending kayak sorban, pakai anduk udah bolong, hadirin. Insyaallah dia nyampe. Udah dia mau buka nih, wah pakai batuk, ya Allah nih anak mudanya kemana? Engkong gue kasihan ngeliatin. Namanya masjid dia tetangga masjid dia nyampe. Dia buka kunci, ya Allah kasihan. Ini orang tua buka kunci masjid, godek, hadirin. Tangannya udah godek, namanya orang tua kadang-kadang godek. Mana kuncinya ada banyak, ada 16, hadirin ta'ala. Ini bilangin, kunci masjid yang pegang, kunci lemari yang pegang, kunci rumahnya dia yang pegang, kunci motor dia yang pegang, kunci inian apa namanya gudang dia pegang. Lo banyak banget kuncinya ini. Ya kira-kira 16, orang tebel banget. Dia udah enggak masuk. Dua lagi kotak. Itu kalau gua kesel gua banting aja. Dibuka hadirin ta'ala, dibuka. Subhanallah, dia bilang alhamdulillahnya nekan banget dari hati. Alhamdulillah. Wah, lama dibuka. Pas dibuka hadirin ta'ala, dimasuk ke masjid. Enggak ada yang azan, orang udah komat di baru azan, hadirin. Di baru azan. Di setel tuh. Kayak ditiup dulu hadirin ta'ala. Ini masih bingung sekarang. Toa kadang-kadang tiup gitu. Apa panas apa gimana ya? Ditiup sama dia. Wah, bunyi. Di azan hadirin ta'ala. Masya Allah, azannya Mekah mah enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Mesir dikit kayak Indonesia dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak sama. Kalau adzan Semarang, Masjid Semarang tuh, kalian ziarah Wali Songo pernah? Yang belum ziarah Wali Songo siapa? Angkat tangan. Allah. Belum semua ini. Banyak juga. Semoga pada bisa ziarah Wali Allah. Itu kita kadang istirahat di Masjid Semarang. Adzannya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kita. Beda sama Menteng Dalam kadang-kadang subuh-subuh. Sono Sukabumi. La ilaha illallah, ongkong kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah kesian. Ini yang muda kemana nih? Yang muda ayo, yang muda bangkitin hadirin ta'ala. Semangat sholat subuhnya, semangat ibadahnya. Awal pertolongan Allah kepada keluarga kita adalah kita memperjuangkan agama Allah dengan menegakkan sholat yang 5 waktu. Ayuhal ibad. Kalau seandainya sholatnya jelek, amalnya semuanya jelek, ibadah semuanya jelek, sodakohnya, bahkan kata Nabi Muhammad, seandainya ada orang yang rajin sholawat kepada Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rajin sholawat, rajin maulid, rajin dia baca zikir sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia nggak sholat, aku haramkan syafaatku kepada dia selama-lamanya. Na'udzubillahi min
Saya tanya sama hadirin, siap sholat 5 waktu? Siap sholat 5 waktu? Kurang kencang, siap sholat 5 waktu? Amin ya rabbal. Semangat sholat, jangan subuh kita bangun. Kalau mending anak muda nggak usah tidur sampai subuh kita sholat. Makanya ini ayo anak muda yang harus semangatnya tua. Anak muda yang lagunya tua dicintai sama Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah Majelis Nurul Ilmi ini udah berjalan berapa tahun? 12 tahun. Jarang majelis 12 tahun, betul? Kadang-kadang majelis begini ada 5 tahun. 5 tahun bubar. Ditanya, anak hadronya kemana? Muda kawin. Anak basnya kemana? Udah kuliah. Anak itunya kemana? Ketimbring. Lagi kerja di luar negeri katanya. La ilaha illallah. Jangan gara-gara kerja kita tinggalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibad, istiqomah. Makanya berapa banyak orang cuma 5 tahun. Kadang memang hadro silih berganti, tapi hadrim ta'ala majlis gak boleh bubar sampai kapanpun. Amin. Hadrim ta'ala majlis Al-Fakir dapat nama dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid Al-Anwar li Da'watil Mukhtar. Makanya jadi amanat hadrim ta'ala. Biar apa? Biar kita jaga terus majelis-majelis Nurul Ilmi, menghidupkan ilmunya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad gak mewariskan dunia. Nabi Muhammad gak mewariskan harta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mewariskan daripada harta yang ada di dunia ini. Innal anbiya lam yuwaris dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Bahwasanya nabi-nabi dan rasul tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu mereka, berarti mengambil warisan Nabi besar Muhammad. Tidak mungkin orang yang mendapatkan ilmu melainkan dia disebut keluarganya ruh Nabi Muhammad. Amin. Jadi ulama itu keluarga ruh Nabi Muhammad. Kalau habaib, keluarga zahirnya Nabi Muhammad. Jiwanya ada Nabi Muhammad, darah dagingnya ada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kepengen dapat warisan yang dapat keluarga bukan kira-kira? Ada tetangga dapat warisan? Ada tetangga dapat warisan? Nggak ada. Yang dapat warisan keluarga, anaknya yang dapat warisan. Nah ulama walaupun dia bukan habaib, jadi keluarga ruhnya Nabi Muhammad. Orang yang belajar Safinatun Najah mendapat keluarganya ruh Nabi Muhammad. Orang yang belajar kitab Nasoihud Diniyah, belajar kitab Tasawuf Imam Haddad, belajar kitab Fikih Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Bushrul Karim, Muqaddimah Hadramiyah, Nailur Raja dan yang lain sebagainya, dia menjadi keluarga ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib jelas darahnya Rasulullah, betul? Darah dagingnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kepengen jadi keluarga Nabi Muhammad, bisa keluarga ruh. Makanya kata Nabi, aku tidak mewariskan harta, aku tidak mewariskan dirham, aku mewariskan ilmu. Jadi yang dapat ilmu dapat warisan Nabi Muhammad. Artinya kalau udah dapat warisan, nggak mungkin dia pasti keluarganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti nyari keluarganya. Semoga kita termasuk. Amin. Minimal kita istiqomah di majelis Nurul Ilmi, hadirin. Ini ulama-ulama kita, para habaib, para ustadz, para kiai, itu mereka keluarga ruh Nabi Muhammad, dapat warisannya Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad di musola ada, cuma ogah kita ngambilnya, betul? Warisan Nabi Muhammad di Nurul Ilmi ada, kita malas ngambilnya, saudara hadirin. Warisan Nabi Muhammad di masjid ada, maghribain bainal maghrib wal isya. Ada orang ngaji kitab, itu warisan Nabi. Kita mau jadi keluarga Nabi, ruh kita baca, ikut ngaji, ikut duduk. Orang ngaji enak, nyender aja dapat pahala, betul nggak? Tidur dapat pahala. Jadi kadang-kadang ada orang ngaji, lu ngapa sih nggak ngaji? Wah, gua ngantuk banget. Udah tidur aja nggak apa-apa. Lah kan yang penting di pojokan nyari tempat tahu diri, hadirin. Ini tidur di sini ya, kita sholatin kan ya. Tidurnya di majelis, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat ilmu nggak? Ya kagak, orang tidur masa dapat ilmu. Enak banget. Tapi minimal ente capek, ini istirahatnya. Seandainya ada orang bersumpah, ente lagi di mana sekarang? Oh, ini lagi di sorga. Ulama fikih membahas kalau dia di majelis ilmu, sebagaimana hadis Nabi, Riyadul Jannah, yakni majlisul ilm. Ini majelis ilmu ini kayak begini, ini adalah taman sorga. Seandainya kita sumpah, lu lagi di mana lu? Gua lagi di sorga.
Lah emang udah mati? Lah belum. Lah aku di sorga beda, gue dapat keramat. Ngeri banget nih orang. Gue lagi di sorga, lah bohong lu. Wallahi, sumpah demi Allah, gue lagi di sorga. Boleh hadim ta'ala. Sebab hakikatnya ini adalah taman sorga. Amin. Begitu. Makanya hadim ta'ala, makanya majelis ilmu hadim ta'ala hidupin, dapat warisan Rasulullah. Seumpama nih ada orang tajir melintir nggak punya anak. Dia lagi bagi-bagi warisan. Kita tahu nih orang tajir di kampung kita. No, Haji Inu Samsudin wafat. Oh no, dia lagi bagi-bagi warisan. Adek motornya Harley Davidson. Ada lagi sepeda, apa namanya? Sepeda BMW. Mobilnya BMX. Kebalik ya. Mobilnya BMW, sepedanya BMX. No, duitnya lagi dibuang ini itu segala macam dibuang. Lah pagar besinya juga lagi buang. Kira-kira Madura juga nomor 1 hadirin. Lah bener gak? Wah, gue yang penting besinya dapat nih. Yarin mah, gue mobil mah gak usah dapat kata dia. Yang penting pagar besinya gue embat. Yang penting kalau bisa tiang listriknya gue embat. Wah, ngeri banget. Yang penting besi cor-corannya. Kenapa? Warisan lagi dibagi-bagi. Ayo datang. Ini warisan besar. Rumahnya orang kaya. Warisannya banyak. Ini orang kaya yang bagi warisan kita senang. Ini warisan kekasih kita Nabi besar Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad. Rasulullah bagi-bagi nih. Ulama bagi-bagi nih warisan Nabi nih. Lu mau nggak? Oh enggak. Maaf deh, gue nggak mau warisan Nabi. Innalillahi. Kenapa? Gue udah cukup deh, gue nggak mau warisan. Innalillahi wa inna. Ini warisan ruhnya Nabi Muhammad. Warisan anugerah Nabi Muhammad. Ayo cari warisan Nabi Muhammad. Ta'ala. Dicintai Allah kalau kita dapat warisan. Kita kalau dapat warisan nih minimal ada fikih yang kita khatamin. Udah dah, guru ngebet kita ikut ngebet. Guru buka kita ikut buka. Guru baca kita diem aja, maka gak ngerti. Udah yang penting begitu aja. Kalau kata Habib Metal pura-pura beriman. Aduh dah. Enggak apa-apa Yarin kita buka. Oh guru buka. Halaman 31. Oh. Iya. Guru waqala Rasulullah. Manggut-manggut aja udah. Enggak apa-apa. Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Guru ngebet, ikut ngebet lagi. Kata temannya, itu halaman 27, bukan 31 katanya. Enggak apa-apa, dapat pahala kebaikan. Makanya hadirin ta'ala, ayo ngaji, ayo warisan. Dulu nih sedikit cerita. Imam Ghazali alaihi rahmatullah, rahmatal abrar. Bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan ulama, bapaknya bukan orang biasa aja, orang ahli doa, ahli soleh, ahli ibadah. Bukan ulama Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuzi, bukan ulama, bapaknya biasa, tukang jahit. Hadirin ta'ala, bapaknya tukang jahit, saudara hadirin. Bapaknya tukang jahit, cuma bapaknya demen namanya ulama, demen namanya habaib, demen namanya masyayikh, demen namanya duriyah Nabi Muhammad. Ketika ada ahli tafsir, hadirin, ahli tafsir nih didatengin. Ya Syekh, ud'u liwaladi ya Syekh. Doain anak punya anak ya Syekh, biar ahli tafsir kayak antum, didoain, diusap tuh. Zaman dulu begitu, orang-orang dulu kalau ngaji ke Kuitang bawa anaknya. Ini kadang kagak bapak sekarang, lu ribet sono. Ilaha illallah. Ada nggak begitu? Nah yang punya anak gue tahu, aduh dah. Nah Habib Ali, masya Allah, ya kita doain beliau panjang umur sehat afiat. Bawa anak terus tadi Habib cerita, soal ini anak subhanallah, habis subuh aja bangun. Kalau ada maulid, beda mendarah lu tertancep aja datang lu. Habib ya, ikutin mereka, bawa anaknya tuh didoain. Lah barang satu kalau ulamanya banyak kan yang nyantol. Nih Imam Ghazali begitu doain, anak saya biar jadi ahli tafsir kayak antum, didoain ahli tafsir, ahli Quran deh. Besok lagi waktunya jahit kerja, jangan ngaji doang agak kerja lo, diomelin sama bapak lo. Ustadz yang doain, emang ustadz ngajarin gak kerja apa? Kadang-kadang orang ngaji kerja malas, sekolah malas, nongkrongnya di majelis. Orang ngaji, kuliah S1, S2, basar ente apa? Aneh mah SAG, sarjana alam gaib. Lah hadirin ta'ala, udah ngaji, udah begitu habis ngaji juga, kuliah juga, kerja juga, jadi orang tajir, ngaji jangan ditinggal, amin. Udah begitu Imam Ghazali datang, bapaknya kerja siangnya,
Malamnya ngaji, oh ada ahli hadis yang lagi ngajar di masjid, datengin ya Syekh, doain anak punya anak biar jadi kayak antum ahli hadis. Ya Allah, khair insyaallah jadi ahli hadis, ahli ini, ahli, masya Allah, doain. Besok lagi ada ahli fikih, doain. Jadilah Imam Ghazali. Sallu ala Muhammad. Imam Ghazali sekarang universitas Islam nggak ada yang nggak mempelajari, bahkan Wahabi aja belajar Imam Ghazali. Itu cuma dia nggak mau bahasanya Imam Ghazali. Wah ini sufi, ini tasawuf, nggak dibuat bahasa sendiri. Apa namanya? Tazkiyatun nufus. Sama aja kitabnya Imam Ghazali juga. Ya lu nggak demen lu baca ya nggak. Habis itu lu jelek-jelekin. Ada nggak kira-kira? Wah maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, pala lu bomenyan. Ada yang begitu, makanya Imam Ghazali dipakai tazkiyatun nufus. Itu ulama Syekh Abdurrahman As-Segaf. Ya As-Segaf pertama beliau mengatakan, cirinya ulamaul akhirah, ciri ulama akhirat cinta suka dengan kitabnya Imam Ghazali. Tapi ulama dunia, ulama benci sama kitabnya Imam Ghazali. Na'udzubillahi min. Jadi kalau ada orang nggak demen kitab Imam Ghazali, ada ulama ini nggak boleh diikutin. Ada orang demen kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, baca itu ikutin. Apalagi zaman sekarang gampang. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah apal sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu sihi wahda qudrat iradat ilmu hayat sama qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakal. Semuanya yang kejar. Allah wujud ulil hawadis qiyamuhu wahdaniyat iradat ilmu hayat sama aliman sami'an ran mutakal. Sekali lagi. Allah wujud qidam baqa lil hawadisi wahdaniyat iradat ilmu basar kalam hayan sami'an. Akhirnya semua universitas Islam belajar Imam Ghazali. Semua pondok-pondok pesantren nggak afdol kalau nggak ada kitab Ihya Ulumuddin. Mereka belajar kitabnya Imam Ghazali. Siapa? Tuh bapaknya. Nah Imam Ghazali udah ahli ilmu, dijaga ilmunya. Kalau kita udah dapat ilmu, jaga ilmunya. Kalau kita udah dapat majelis, jaga majelisnya. Kalau kita udah dapat di tempat baik, jaga tempat baik. Imam Ghazali habis dapat ilmu, mutolaahnya, tahu mutolaah? Baca kitabnya, belajarnya, tahu di mana? Di menara di Mesir, Alhamdulillah. Tuh ada masjid, ada menara, dia duduk di pinggiran. Jadi ngadep ke sono. Di menara, baca kitab, hafalin Quran, hafalin hadis Nabi Muhammad, dibaca begitu tuh. Kenapa? Kata Imam Ghazali, seringkali kami penuntut ilmu, tatkala mutolaah kami ngantuk. Kalau ngantuk kira-kira gimana itu? Jatuh, mood udah. Inna lillahi. Itu Imam Ghazali begitu hadirin. Gimana nggak jadi ulama? Gimana jadi nggak kibarul ulama? Gimana nggak jadi wali? Sebab dia mutolaahnya begitu. Mutolaahnya diduduk, dia kalau ngantuk dikit, wah, udah di alam kubur aja. Coba ente ikut sekali-kali deh. Yang ngantuk dikit udah lewat. Artinya waman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia bersungguh-sungguh, masih dikasih jalan sama Allah Ta'ala, jadi ulama. Kemudian bukan cuma Imam Ghazali, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi, ayah dari pengarang Maulid Simtu Durar, Al-Habib Ali Al-Habsyi punya ayah.
Mufti Mekah. Tuh, dulu Mufti Mekah. Mufti Mekah orang kita. Sekarang mah kagak, Wahabi mulu. Giliran Maulid dibilang bid'ah. Betul. Dia buat inian konser. Masya Allah. Akhir zaman. Riyadh. Di Ar-Riyadh. Di Mekah Mukarramah. Tanah dilahirkannya Nabi Muhammad. Mauliduhu bi Makkah. Itu sekarang mereka mengumandangkan ke seluruh penjuru dunia. Maulid bid'ah. Maulid tidak boleh dikerjakan. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Apa itu buat acara-acara mubadir, buat peringatan-peringatan bid'ah katanya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita lihat di video-video yang tersebar di alam semesta ini, di dunia ini, di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu mereka merayakan hal-hal yang dijauh, hal-hal yang dimurkai Allah Ta'ala. Joget laki dan perempuan, jilbab mereka terbuka, bahkan mereka auratnya kebuka. Na'udzubillahi min. Mereka besar-besaran tuh, terbesar. Yang mabok, yang narkoba, yang ini, Masya Allah, dia bilang maulid bid'ah, dirayain hadirin. Akhiru zaman. Makanya sayang sekarang nih, ulama yang kritik lu penjara udah. Ulama yang kritik di penjara begitu tuh. Kalau orang Arab, bukan di sini, Arab. Gua ngomong mana? Gua ngomong mana? Arab. Indonesia mah kagak. Ini mentang-mentang raja nih. Mentang-mentang raja diingetin yang baik. Ini mentang-mentang raja, diraja. Kemarin diingetin. Termasuk Syekh Abdurrahman Sudais dapat inian. Dapat peringatan tuh hadim ta'ala. Ulama-ulama yang di Mekah sebagian di penjara tuh gara-gara apa? Gara-gara ngeritik. Gara-gara ngingetin. Gara-gara apa? Dia dakwain hal yang baik. Dia gak boleh begini, ini perayaan begini apa ini. Gak ada, dikritik penjara tuh, sono, Arab. Dikritik penjara. Takut amat ya. Arab. Kalau ini mah Arab maklum. Lagu-laguan ngikutin Arab. Nah kalau Arab mancung. Loh gue bingung kalau sini. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makanya ini nih. Pemimpin-pemimpin zalim Arab. Lu ngapa sih lu? Berketawa. Arab pemimpinnya zalim. Ulama ngurusin malah di penjara. Arab. Ulamanya ngingetin nih, bener Imam Masjidil Haram banyak di penjara sekarang, berapa orang tuh? Hadim ta'ala, gara-gara ngingetin nih, dibuat acara besar, konser begini nih, konser ada yang begini. Arab. Dia konser. Innalillahi. Dia metal ceritanya. Metal pakai ini jaket nih segala macam. Konser. Masya Allah. Dia buat konser yang buka-buka aurat. Yang joget. Berapa ya? 24 jam tuh dia. Arab. Gue bener. Kayaknya ada sesuatu ya. Ini cerita Arab. Nah kalau kita cerita Indonesia. Loh Indonesia mah. Arab begitu. Hadim ta'ala. Begitu di penjara, innalillah. Ini benar kisahnya, itu di Mekah. Ulama Mekah yang masing Imam Masjidil Haram pada dipenjarain. Gara-gara apa? Ngingetin acara maksiat besar-besar. Itu ratusan ribu loh hadirin ta'ala. Juta, bahkan ada sebagian mengatakan lebih dari sejuta. Luar biasa, kenapa? Dia pesta begituan. Dia pesta kembang api. Dia mubadir, dia minum-minuman keras. Bahkan sekarang, dulu saya terakhir umroh tahun 2019. Itu dulu saya umroh dulu. Ya, nggak ngelihat perempuan. Nggak boleh perempuan. Ini perempuan. Sedih saya. Di depan Masjid Ka'bah itu ada mall. Tahu? Yang lagi ini pemandangan Ka'bah Kasa sono. Dia lagi duduk itu. Lagi apa? Lagi vape. Perempuan nggak pakai jilbab. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada lagi tuh. Apa namanya yang di hotel, apa di hotel? Bukan akang-akang, lu mah puncak doang begini. Bukan, kalau di puncak ya akang-akang yang pakai tangan begini, bukan di puncak. Nah, resepsionis. Lalu taunya puncak doang loh. Kita doain yang pacaran putus. Amin. Gitu doang. Aduh, di puncak ada pego. Harganya pego.
Kalau yang agak masuk resi 130. Kalau pinggir jalan 250. Kalau villa 3 juta. Lah gue sering ke sono. Lah gue sama bini gue sama anak gue. Di begini aja. Ambil Cisamsu di sini. Kalau dianterin mata aneh. Pego. Itu bukan resepsionis, itu akang-akang. Di Arab ada resepsionis. Ya Allah, pakai jilbabnya miris. Itu di depan Ka'bah, saudara hadirin. Itu di depan Baitullah. Itu rumah dimuliakan Allah. Itu hotel di depannya. Orang pakai jilbab begini nih, tuh. Gue botak kalau gue. Dia enggak ceritanya, pakai jilbab yang begini nih. Yang zaman sekarang. Pakai jilbab begini, rambutnya disemir. La ilaha illallah. Mana gigi pakai dipagar lagi. Di begini. Ada bener. Saya bilang, saya bukannya nafsu, bukan. Gue sedih. La ilaha illallah. Bener, dia begini. Arab, uni mancung. Rambutnya begini. Ini kan aurat. Ini depan Ka'bah nggak takut dia. Makanya hadirin ta'ala. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Ada orang yang dekat hakikatnya jauh. Ada orang jauh hakikatnya dekat. Kata Ki Haji Abdullah Syafi'i alaihi rahmatullah rahmatul abrar, beliau muallim Ki Haji Abdullah Syafi'i, ayahnya Ki Haji Abdul Rashid. Beliau mengatakan, dulu saudara-saudara, saya pernah ketemu di Madinah, saudara. Ketemu siapa? Ame orang ketemu. Saya tanya, pernah enggak saudara ziarah ke makam Rasulullah? Dia bilang, oh saya enggak pernah. Duh, kaget saya saudara. Saya tanya, lo kok belum pernah ziarah ke makam Rasulullah? Emang gak ada duit? Kagak. Emang rumah jauh? Kagak, rumah saya dekat. Innalillahi. Kata saya saudara langsung ngomong sama dia. Hakikatnya bukan Anda yang gak mau ziarah Rasulullah. Rasulullah yang gak mau didatangin Anda, saudara hadirin. Lah iya hadirin. Di depan Ka'bah diberani begitu, kurang ajar sama Ka'bah. Betul? Begitu. Wahabi lagunya ini. Dia begitu. Arab lagunya perak. Arab memang. Enggak Arab bukan yang Habib ya. Lu jangan, gue nggak benci Arab, gue demen Arab. Enggak, cuma Arab yang Wahabi yang gue demen. Jadi buat acara-acara begitu, innalillahi, dengan kekuasaan dia buat semaunya dia, ulama dia. Ini makanya ayo kita pemuda-pemuda bangkit. Ilmu kita, ayo belajar istiqomah di majelis. Nah kemudian hadirin, ini Habib Muhammad Mufti Mekah, tadi ngomong Mekah ya. Dulu Habaib yang pegang, sekarang aja. Dulu Habib Muhammad bin Husain yang pegang Mufti Mekah, gurunya Ki Haji Hashim Asy'ari. Jadi orang NU sekarang itu kiblatnya ke Habib, hadirin. Kenapa? Gurunya Ki Haji Hashim Asy'ari. Saya pernah dengar Habib Naufal Al-Idrus bilang, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Mufti Mekah, gurunya Ki Haji Hashim Asy'ari, gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi NU kiblatnya ke Habib. Jadi kalau ada NU nggak demen Habib, bukan NU, betul? Ada Betawi nggak demen Habib, nggak, bukan orang Betawi namanya. Kalau ada orang Jawa nggak demen namanya Habib, bukan orang Jawa namanya. Arab maklum. Nganu hadam tahan. Udah begitu Habib Muhammad bin Husain itu Mufti Mekah, kalau ngidupin ilmu gimana kalau belajar malam-malam? Kalau ngantuk itu beliau pegang bukhur. Pegang bukhur yang di ngebul nih, ada bukhur enggak ada? Habis kali hadam tahan. Oh ada itu. Sama gue habis beli gocap harganya itu. Salwa kan ya? Iya gocap, mau dicondet belinya. An-Nur biasa. Habis samping Al-Nur, samping An-Nur. Habis begitu hadirin ta'ala dibakar gahru. Das, ngebul kan tuh. Itu gahru deketin ke matanya. Biar ngebul ke mata. Masya Allah. Kenapa? Takut dia ngantuk, ilmunya nggak kebaca. Tuh. Lu kita ngantuk dijabanin. Ini kadang-kadang orang tahlilan sehat. Sebelum tahlilan sehat. Wah, lu gimana? Jalan tahlilan sehat. Masih datang ke rumah orang nih tahlilan. Masih sehat. Seger buger. Oh, ini harus gua macam. Baru nih Ustadz Muhammad Yasin. Ila hadrati habibina. Syafi'ina kurati anasina Rasulullah. Al-Fatihah. Dia bilang ila hadrati doang ngantuk hadamlah. Inna lillahi. Udah, dari awal sampai orang la ilaha illallah sampai ceramah sampai ini doa terakhir masih tidur ya. Tidur pahalanya separuh hadirin nyender apa ya? Separuh bakal tembok, separuh bakal dia. Dia begitu nyender, berkat. Sadaqallahul adzim.
Kalau gen begitu ngantuk. Nah, habis begitu hadirin, lah ini makanya usahanya begitu tuh, ngantuk jelawan. Kalau kita ya udah tidur nggak apa-apa, tapi di majelis hadirin. Artinya ngantuk ya biarin, yang penting ngaji dah gua. Yang penting dapat berkahnya, dapat rahmatnya. Dia Habib Muhammad bin Husain begitu. Sayyidul Walid Habib Abdurrahman, saya pernah dengar kisahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisahnya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman nih. Beliau siapa yang nggak kenal Sayyidul Walid? Semua ilmu di Jakarta nyambungnya ke beliau. Semua ustadz Habib belajar sama Sayyidul Walid. Itu Sayyidul Walid kalau belajar malam ngantuk dikasih balsam. Biar kenapa? Biar melek. Jangan diturutin. Lah belajar kagak lu tidur iya. Makanya ini abis ini ya pas banget. Dah cakep ya. Ayo kita hidupin ilmu. Kita datang ke majelis ilmu biar kita dapat barokahnya. Sebab guru saya pernah bilang, Abdul Razak, idza tausiyah fi barnamij undur ila ainihim. Abdul Razak, sekali kamu kalau ceramah di acara-acara, lihat matanya para jamaah. Urusan ceramah sama mata guru, liatin kalau yang 3 watt jangan lama-lama. Yang kedua, undur ila rijlihim. Kalau nanti ceramah, lihat kakinya para jamaah. Gue liatin dulu. Udah nyelonjor aja sampai. Jangan lama-lama. Insya Allah hadirin yang ta'ala, apa yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf saya datangnya telat, nggak bisa dari awal, saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf, abis ini saya langsung, mohon maaf, mohon ridho. Abis ini saya langsung makan. Hadirin ta'ala. Ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kebaikan, kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan hajat kita. Dan wabil khusus orang-orang tua kita yang masih ada, ya Allah panjangkan umur mereka ya Allah. Dan guru-guru kami panjangkan umur mereka ya Allah. Guru-guru kami lindungi mereka ya Allah. Jaga ya Allah. Dan berikan kami keberkahan setelah maulid ini ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah. Ada dari kami yang membawa daripada masalah, angkat masalahnya ya Allah. Ada yang dari kami membawa daripada kesusahan dunia, angkat kesusahan dunia ya Allah. Kami adukan semua permasalahan kami kepada Engkau ya Allah. Masalah penyakit kami, masalah harta kami, masalah hutang kami, masalah-masalah yang bertubi-tubi datang ke keluarga kami, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan hutang, masalah dengan ekonomi. Selesaikan dengan berkahnya majelis malam ini ya Allah. Jangan kau tolak ya Allah. Kami pergi kepada saudara kami menolak kami ya Allah. Kami pergi kepada sahabat kami belum tentu menolong kami ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengangkat doa kepadamu ya Allah. Engkau berjanji setiap hamba yang mengangkat tangan tidak akan aku kembalikan melainkan dalam anugerah, dan aku ampuni dosanya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah firmankan engkau pagi dan siang sore malam berlaku dosa dan berbuat dosa, aku mengampuni dosa kepada hamba-hambaku. Ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Kami berharap kepadamu ya Allah, kan selesaikan masalah kami ya Allah. Kami berharap padamu ya Allah. Orang tua kami yang masih Anda panjangkan umurnya ya Rabb. Kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Kami hanya menyusahkan mereka ya Allah. Namun kami berjanji suatu saat ingin mengukir senyum di bibir mereka ya Allah, agar Engkau tumpah ruah ridho kepada kami ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah wafat ya Rabb, kami rindu mereka ya Allah. Titip doa untuk mereka, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات آمين يا رب العالمين. Demikian dari saya ada kekhilafan, kesalahan datangnya dari saya, kebaikan datangnya dari Allah Rabbul Izzah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.